Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 6B yang beranggotakan Dia Nabila, Elma Solihati, saya sendiri, Erdin Herdian, dan Faisal Nugroho. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai perkembangan bahasa pada anak. Adapun pembahasannya yaitu terdiri dari 4 subtopik. Yang pertama ada tahap perkembangan bahasa anak secara umum, kemudian tahap perkembangan bahasa anak menurut para ahli, faktor pengaruh anak dalam berbahasa, dan yang terakhir pengaruh pola asuh terhadap perkembangan bahasa anak. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap perkembangan bahasa anak secara umum. Tahap perkembangan bahasa pada anak di sini terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, pada usia 3 sampai 12 bulan. Pada usia 3 bulan, biasanya anak akan lebih dominan untuk membuat suara-suara yang belum berbentuk kata. Nah, kemudian 2 bulan kemudian, mereka mulai berbicara dengan menggunakan nada tertentu dan berusaha mengikuti nada maupun gerak tubuh. Selanjutnya, beberapa bulan kemudian, mereka akan mulai memainkan kata dengan nada yang lebih panjang. Nah, pada masa ini kemungkinan mereka akan mampu mengucapkan kata papa atau mama, walaupun mereka belum mengerti artinya. Selanjutnya, pada usia 10 bulan, kata-kata yang diucapkan mereka memiliki maksud tertentu, seperti meminta sesuatu, kemudian menolak atau menyapa seseorang, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahap kedua yaitu usia 12 sampai 18 bulan, pada tahun pertamanya anak mulai berbicara dengan maksud dan tujuan yang diinginkan. Mereka baru mengerti arti kata papa dan mama pada usia 1 tahun ini. Mereka juga mulai dapat mengenali nama benda di sekitarnya, seperti baju, celana, boneka, dan lain sebagainya. Kemudian di umur 18 bulan, anak mulai memahami perintah dan penjelasan-penjelasan yang sederhana. Selanjutnya tahap ketiga yaitu pada usia 2 sampai 3 tahun. Pada tahap ini, mereka mulai mampu bertanya seperti siapa, apa, dan di mana. Mereka sudah mulai mampu menggunakan kata-kata tersebut. Dan pada rentang usia ini juga anak sudah mampu menjawab pertanyaan, kecuali untuk pertanyaan mengapa dan bagaimana. Lalu mereka juga sudah menggunakan hampir seluruh nada dalam pembicaraan mereka, dalam ucapan mereka, dan mereka juga sudah mulai mengerti aturan berbicara. Sehingga mereka akan mendengarkan ketika orang lain berbicara dan mereka juga akan berbicara setelah gilirannya tiba. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu di usia 3 sampai 5 tahun, pada umur 3 tahun ini anak sudah mulai menggunakan kalimat-kalimat yang lebih rumit, yang lebih kompleks. Mereka sudah bisa menggunakan kata karena, dan, terus juga kalau, itu mereka sudah bisa menggunakan kata-kata tersebut. Kemudian di usia 4 tahunnya mereka sudah memiliki semakin banyak kosakata gitu. Dan juga mereka sudah bisa memahami emosi seperti emosi senang, sedih, atau marah, itu mereka sudah paham. Dan kalimat-kalimat yang digunakan ini juga mereka sudah bisa menggabungkan 2 kalimat dengan kata karena, atau, terus juga dan gitu. Dan mereka semakin mahir dalam berbicara pada usia ini. Dan selanjutnya di tahap terakhir yaitu pada usia 5 sampai 8 tahun, mereka mulai paham menggunakan penekanan nada dalam kalimat. Mereka sudah mampu berbicara, bercerita dengan baik dan menarik. Karena seiring dengan makin banyaknya kegiatan belajar di sekolah gitu. Dan juga pada usia ini, anak-anak sudah mampu memberikan ide atau pendapatnya. Baik, saya Faisal Nugroho. Saya akan menjelaskan beberapa tahapan perkembangan bahasa anak yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada pendapat dari Piaget mengumpulkan bahwa proses perkembangan anak dari kecil hingga dewasa melalui 4 tahap perkembangan. Yang pertama ada tahap sensori motor 0 sampai 2 tahun.
Pada tahap ini, kegiatan intelektual anak hampir seluruhnya merupakan gejala yang diterima secara langsung melalui indera. Pada saat anak mencapai kematangan dan secara perlahan mulai memperoleh keterampilan berbahasa, mereka menerapkannya pada objek-objek yang nyata. Pada tahap ini, anak mulai memahami hubungan antara benda dengan nama tersebut. Lalu yang kedua ada tahap praoperasional 2-7 tahun. Pada tahapan ini, perkembangan yang pesat dialami oleh anak. Anak semakin memahami lambang-lambang bahasa yang digunakan untuk menunjukkan benda-benda. Keputusan yang diambil hanya berdasarkan intuisi, bukan atas dasar analisis rasional. Kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan dari sebagian kecil yang diketahuinya dari suatu keseluruhan yang besar. Anak akan berpendapat bahwa pesawat terbang itu berukuran kecil, karena itu yang dilihat oleh anak dari bawah ke atas ketika ada pesawat terbang yang lewat. Lalu yang ketiga ada tahap operasional konkret 7-11 tahun. Pada tahapan ini, anak mulai berpikir logis dan sistematis untuk mencapai pemecahan masalah. Masalah yang dihadapi dalam tahap ini bersifat konkret. Anak akan merasa kesulitan bila menghadapi masalah yang bersifat abstrak. Pada tahapan ini, anak menyukai soal-soal yang telah tersedia jawabannya. Lalu yang terakhir ada tahap operasional formal 11-15 tahun. Anak mencapai tahap perkembangan ini ditandai dengan pola pikirnya yang seperti orang dewasa. Anak telah dapat menerapkan cara berpikir terhadap permasalahan yang konkret maupun abstrak. Pada tahapan ini, anak sudah dapat membentuk ide-ide dan berpikir tentang masa depan secara realistis. Selanjutnya yang kedua ada teori dari Johann Amos Comenius berpendapat bahwa perkembangan bahasa seseorang terdiri dari 4 periode perkembangan. Yang pertama ada periode sekolah ibu 0-6 tahun. Tentunya pada periode ini hampir semua usaha bimbingan pendidikan berlangsung di lingkungan keluarga, di rumah, terutama aktivitas ibu yang sangat mempengaruhi proses perkembangan anak. Lalu yang kedua ada periode sekolah bahasa ibu 6-12 tahun. Pada periode ini, anak baru mampu menghayati setiap pengalaman dengan pengertian bahasa sendiri atau bahasa ibu. Bahasa ibu ini digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, yaitu untuk mendapatkan impresi dari luar yang berpengaruh, sugesti transmisi kultural dari orang dewasa, dan untuk mengekspresikan kehidupan batinnya kepada orang lain. Lalu yang ketiga ada periode sekolah Latin 12-18 tahun. Pada periode ini, anak mulai diajarkan bahasa Latin sebagai bahasa kebudayaan. Bahasa ini perlu diajarkan kepada anak agar anak mencapai taraf beradab dan berbudaya. Lalu yang terakhir dari teori ini, ada periode sekolah universitas, tepatnya 18-12 tahun menurut Johann Amos Comenius. Pada periode yang terakhir ini, anak muda mengalami proses pembudayaan dengan menghayati nilai-nilai ilmiah, di samping mempelajari macam-macam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor pengaruh anak dalam berbahasa. Di sini, saya memiliki 5 faktor. Yang pertama, ada kesehatan. Kedua, intelijensi. Ketiga, status sosial ekonomi. Keempat, jenis kelamin. Dan yang kelima, hubungan keluarga. Saya akan mulai dari bagian yang pertama, yaitu faktor kesehatan. Dalam kehidupannya, kesehatan merupakan hal yang sangat mempengaruhi faktor berbahasa dalam anak. Jika seorang anak tersebut mengalami sakit secara terus-menerus, maka anak tersebut bisa saja cenderung mengalami keterlambatan berbahasa. Maka dari itu, kesehatan seorang anak sangat perlu diperhatikan. Kemudian, kita akan membahas tentang faktor intelijensi. Intelijensi adalah kapasitas atau kecakapan umum pada individu secara sadar untuk menyesuaikan pikirannya pada situasi yang dihadapinya. Dalam hal ini, perkembangan bahasa dapat dilihat dari tingkat intelijensinya.
Tapi tentunya tidak semua anak bisa dilihat dari intelijensinya. Mengapa? Karena ada beberapa anak yang memiliki bahasa yang baik namun intelijensinya rendah, dan ada beberapa anak pula yang memiliki intelijensinya yang baik namun bahasanya rendah. Jadi itu bukan berarti mereka adalah bodoh, tapi itu adalah perbedaan atau identik dari setiap anak itu sendiri. Hurlock mengemukakan bahwa 1/3 dari anak yang mengalami keterlambatan bahasa itu dikarenakan anak tersebut sangat miskin dalam berbahasa. Kemudian yang ketiga ada status sosial ekonomi. Dalam hal ini tentunya semua anak bisa saja memiliki kecerdasan bahasa yang sama. Namun tentunya ekonomi juga bisa menjadi identik di antara anak-anak tersebut. Ada anak orang kaya dan ada anak orang miskin. Tentunya anak orang kaya memiliki kesempatan yang lebih baik daripada anak orang miskin untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dalam berbahasa. Kemudian yang keempat ada jenis kelamin. Menurut penelitian, pada anak umur 2 tahun dapat dilihat bahwa anak perempuan lebih baik dalam berbahasa daripada anak laki-laki. Dan yang terakhir ada hubungan keluarga. Hubungan ini dimaknai dengan proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi antara anak dengan orang tua yang mengajar, melatih, dan memberinya arahan. Dalam hubungan ini, jika anak dan orang tua memiliki hubungan yang baik sejak kecil, maka biasanya anak bisa berbahasa dengan baik. Namun sebaliknya, jika anak dan orang tua memiliki hubungan yang buruk sejak kecil, maka biasanya anak itu cenderung memiliki keterlambatan dalam berbahasa. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya ada penjelasan tentang pengaruh pola asuh terhadap perkembangan bahasa anak yang akan dijelaskan oleh Erdin. Baik, saya Rin Herdian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pola asuh terhadap perkembangan bahasa anak. Pengaruh orang tua dan lingkungan keluarga menjadi dasar tumbuh kembangnya anak sebab berkaitan dengan pendidikan yang diberikan, yakni nilai-nilai kehidupan. Begitu pula akan mempengaruhi terhadap perkembangan kebahasaan seorang anak. Perkembangan bahasa yang dimiliki oleh anak usia dini dipengaruhi oleh cara didikan orang tuanya. Misalnya dalam pola komunikasi, mengajak diskusi, dan motivasi guna meningkatkan semangat mereka. Ada 2 teori yang mendasari pola perkembangan bahasa anak. Yang pertama yaitu behaviorisme, yang merupakan teori dari Skinner yang menjelaskan bahwa perkembangan bahasa anak dipengaruhi atau diperoleh akibat faktor lingkungan. Sedangkan kognitivisme, yang merupakan teori dari Jean Piaget, meyakini bahwa perkembangan bahasa anak berkaitan erat dengan kematangan kognitif. Ada pun beberapa faktor yang dapat terpengaruh oleh pola asuh yang diberikan kepada sang anak. Di antaranya yang pertama yaitu pembentukan dasar kepribadian anak. Pengasuhan orang tua memiliki andil yang besar dalam pembentukan dasar dan kepribadian anak. Usia anak disebut juga sebagai golden age. Mereka masih meniru apa yang mereka lihat dan mengaplikasikannya melalui perilaku maupun bahasa. Sebenarnya, kedua orang tua memiliki peran penting dalam hal ini. Namun peran ibu dikatakan lebih penting. Karena mulai dari lahir hingga besar, anak lebih sering menghabiskan waktu bersama ibunya. Maka dari itu, seorang ibu dalam cara bertutur kata harus diperhatikan agar sang anak tidak meniru apa yang tidak seharusnya mereka tiru dan mengucapkannya. Jika anak meniru bahasa yang baik, kepribadian mereka pun akan tercermin lewat perkataannya. Yang kedua yaitu mendidik moral pada anak. Orang tua harus cermat mencari pengasuh karena akan sangat berdampak terhadap pemerolehan dan kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa bergantung pada sistem pengajaran yang dilakukan oleh keluarga. Jadi, dapat dilakukan melalui internalisasi atau membiasakan anak untuk bertutur dan bersikap yang baik.
Nilai-nilai yang dimaksud seperti moral dan religius guna mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang syarat akan nilai-nilai kehidupan. Keluarga dikatakan sebagai lembaga utama dan ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Yang ketiga, peningkatan kecerdasan. Jika orang tua mampu menjalin hubungan yang baik dengan sang anak, mereka akan bertambah pula kecerdasan dalam mengaktualisasikan dirinya. Keluarga menjadi aspek pokok dalam mengembangkan motorik halus pada anak. Lingkungan masyarakat yang mendukung akan berdampak pada karakter atau sikap dan bahasa yang diperoleh. Kecerdasan berbahasa akan menguntungkan sang anak dalam berkomunikasi dengan orang tuanya maupun lingkungan sekitar. Lalu yang selanjutnya, nomor 4, menjadikan anak sebagai bilingual. Pola asuh berbahasa yang baik selanjutnya akan menjadikan anak seorang bilingual. Sebagai contoh, orang tua mengajarkan sang anak bahasa Sunda sebagai bahasa ibu dan bahasa Indonesia sebagai bahasa keduanya. Namun, perlu diingat bahwa dalam mengajarkan dua bahasa seperti ini harus dilakukan secara bertahap supaya sang anak dapat menyerap bahasa tersebut dengan baik. Setiap anak yang berusia 4-5 tahun dapat berpotensi menjadi seorang bilingual. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh bahasa ibu dan kondisi lingkungan di daerahnya. Dan yang terakhir yaitu bersosialisasi dengan baik. Bahasa yang diperoleh anak kurang berkembang jika ia hanya bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang terdekat saja. Berbeda halnya dengan anak yang dibiarkan bergaul dengan teman sejawat, ia akan mampu berkembang secara sosial dan kebahasaan. Hanya saja, peran orang tua tetap menjadi aspek utama dalam proses perkembangannya. Ketika anak tidak mendapatkan kendali dari orang tua, maka ia akan terpengaruh dengan bahasa yang kasar. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari kelompok kami dalam video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan terima kasih atas waktu yang kalian sempatkan untuk menonton dan menyimak video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.